Oke, tadi slide-nya sudah mahasiswa baca semua ya. Di video ini Ibu akan menjelaskan contoh dari 5 sifat sebelumnya. Oke, kita akan masuk sifat pertama. Sifat pertama, fx sama dengan c. C itu artinya konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Oke, contohnya, contoh yang A ya. A, fx sama dengan 5. Maka turunan dari f aksen x sama dengan 0. Oke, 5 adalah konstanta. Oke, yang B, fx sama dengan, maaf, Ibu bikinnya y ya. Oke, kita ganti ini y. Y dan fx ini sama. Jadi y sama dengan minus 3. Jadi y aksen atau y turunan berarti sama dengan 0. Oke. Oke, sifat pertama ini ada sifat yang sederhana sekali. Kita akan masuk ke sifat yang kedua. Oke. Sifat kedua, fx sama dengan x pangkat n. Maka f aksen x sama dengan n x n dikurang 1. Oke, Ibu ulangi lagi. Ini n, pangkatnya n. Berarti n diturunkan, lalu pangkat tersebut dikurang 1. Oke, ulangi lagi. N diturunkan, lalu n tersebut dikurang 1. Oke, kalau ini kita ganti dengan notasi yang lain, D diferensial, xn per dx, ini artinya fungsi x berpangkat n diturunkan dengan variabel x, maka sifatnya adalah sama ya, diturunkan berarti n x n dikurang 1. Oke, ini sifat yang sama dengan notasi yang berbeda. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang A, Ibu tulis di slide sebelumnya, fx sama dengan x berpangkat 5. Oke, coba dipahami. Apa langkah pertama kita? F aksen x sama dengan pangkat diturunkan berarti 5x lalu dikurang 1 berarti 5 dikurang 1. Oke, Ibu tulis dulu ya. 5 dikurang 1. Oke, ditambah C. Oke, ini ditambah C. Oke, sama dengan berapa tuh? 5x. 5 dikurang 1 berarti pangkat 4 ditambah C. Oke, ini bisa dimengerti ya. Oke, kita hapus dulu. Kita masuk yang Oke, contoh yang B. Oke, sepertinya habis ya. Oke, ini sepertinya juga ada salah nih, ini 2 ya, sifat kedua ya. Oke, kita masuk contoh ke B. Contoh B itu di slide yang sebelumnya Ibu tulis, Ibu berikan contoh ya, bukan Ibu tulis, fx sama dengan x dikurang 3. Oke, berarti dicoba pahami, f aksen x sama dengan pangkat diturunkan. Oke, diturunkan menjadi minus 3 x min 3 pangkat dikurang 1. Oke, pangkat diturunkan lalu pangkat tadi dikurang 1. Oke, jangan lupa ditambah C di sini sama dengan apa tuh? Oke, minus 3 ya. X min 3 dikurang 1 berarti minus 4 ditambah C. Gimana? Bisa dipahami semua? Oke, untuk dia Ibu ngasih contoh tadi 3. Berarti untuk yang C, oke, agak beda soalnya ya. Oke, yang C Ibu bantu menyelesaikannya. Contoh yang C, oke, Ibu bantu karena di sana contohnya itu adalah akar X. Mungkin kamu semua lupa atau gimana? Oke, Ibu bantu saja. Fx sama dengan
akar X. Oke, ada yang masih ingat akar X itu apa? Oke, yang ingat benar sekali. Sama dengan X berpangkat setengah. Oke, Ibu ulangi lagi, di sini 1, di sini 2 ya. Karena itu dia jadinya X berpangkat setengah. Oke, kira-kira kalau seperti ini gimana turunannya? F aksen X sama dengan, yang pasti sama ya, pangkat diturunkan setengah. Lalu pangkat itu sendiri dikurang 1. Oke, setengah dikurang 1 ditambah C. Sama dengan setengah X. Setengah dikurang 1 berapa? Oke, benar. Min setengah ditambah C. Oke, kalau kamu semua bikin seperti ini udah Ibu betulkan. Ini bisa disederhanakan lagi, oke? Kira-kira siapa yang tahu nih cara menyederhanakan ini? Oke, sama dengan 1 per, oke masih kelihatan ya, semoga masih, 2, ini min, kalau dijadikan dia penyebut, pangkatnya berubah menjadi positif, berarti X pangkat setengah ditambah C, oke sama dengan lagi. Kalau udah sampai di sini akan Ibu betulkan juga, ada cara lainnya, 1 per 2 akar, kita akan jadikan lagi dia seperti bentuk dia yang awal. Oke, berarti ini menjadi apa? X ya. Ini setengahnya udah berubah menjadi akar dan X tadi ditambah C. Oke, ini dihasilkan. Jadi ada 3, seperti ini, dan seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Oke, sifat ketiga. Kita masuk sifat ketiga ya. Sifat ketiga ini Fx sama dengan Gx tambah kurang. Artinya, sifat ini berlaku pada operator positif dan negatif ya. Hx. Oke, coba pahami lagi. Ini ada 3 fungsi malah di sini. Fungsi pertama, fungsi kedua, dan fungsi ketiga. Nih, maka F aksen X, ini kayak apa tulisnya terlalu kecil ya. Oke, sama dengan G aksen X tambah kurang, oke sama, H aksen X, oke itu dia. Jadi fungsi ini dengan operator positif dan negatif apabila diturunkan sama saja, nih turunkan satu-satu. Jadi turunan ini ditambah dengan turunan yang ini. Oke, kita berikan contoh. Oke, contoh yang pertama. Fx sama dengan X berpangkat 4 dikurang X berpangkat min 1. Turunannya adalah F aksen X sama dengan, oke, ini tidak akan Ibu kasih sifat kedua ya, akan langsung saja Ibu turunkan ya. Oke, 4 diturunkan menjadi 4X. Oke, pangkat langsung Ibu tulis 3, karena 4 dikurang 1 itu 3. Jadi 4X berpangkat 3 min, pangkatnya kebetulan negatif, berarti supaya tidak ragu kamu kurung dulu, min 1 X min 1 dikurang 1 ditambah C. Oke, Ibu tulis lagi ya, nggak konsisten ya. Gimana kalau dihapus? Oke, maaf. Ini menjadi minus 2 ditambah C. Oke, kita ulang lagi. Diturunkan supaya membedakan dengan yang ini. Dikasih kurung X minus 2. Oke, sama dengan 4X berpangkat 3. Minus kali minus berarti positif. X min 2 ditambah C. Oke, ini dia hasilnya. Yang A. Oke, untuk yang B. Untuk yang B, Fx sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 5. Oke, turunannya adalah sama dengan, berarti 2 dikali 2 ya, karena diturunkan berarti 2 dikali 2 berarti 4X. 2 dikurang 1 berarti pangkat 1 nggak perlu ditulis. Oke, dikurang, ini ada 1 di sini ya, dikurang berarti 3 dikali 1 3X. Oke, yang ini maaf tidak konsisten untuk yang ini karena berpangkat 1 dikurang 1. Ibu tuliskan 1 dikurang 1 ditambah turunan dari 5 adalah
0. Jadi 0 ya. Oke, ini ditambah C dan nggak ditulis C, seharusnya sebenarnya harus ya. Jadi yang kali ini karena ini diturunkan, ini 5 diturunkan menjadi 0. Oke, ini sama dengan menjadi apa? 4x dikurang 3 x. 1 dikurang 1 berapa? 1 dikurang 1 berarti pangkatnya 0. Oke, ditambah C. Oke, sama dengan 4x dikurang 3. Oke, masih ingat x berpangkat 0 itu berapa? Oke, ada yang tahu ya? X berpangkat 0 adalah 1. Oke, ditambah C. Sama dengan, ini masih oke, supaya tidak supaya kelihatan semuanya. Oke, ini sama dengan 4x dikurang 3. Oke, C ini sebenarnya konstanta ya. Ini 3-nya udah konstanta. Jadi untuk yang terakhir ini kamu hilangkan saja tidak apa-apa. Jadi 4x kurang 3. Oke. Gimana? Bisa dipahami semua? Oke. Semoga Ibu nggak terlalu cepat menerangkan ya. Oke. Yang C. Oke, untuk C, contoh soal yang C maksudnya, fx sama dengan 7x berpangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4. Oke, berarti f aksen x sama dengan berapa itu? 21 x kuadrat dikurang 6x pangkat 1 ditambah 0. Oke, ini kita tulis lagi tuh, 21x kuadrat dikurang 6x. Nih, contoh terakhir di sifat yang ketiga. Kita akan masuk ke sifat yang keempat. Untuk sifat keempat ini untuk operator kali. Perhatikan, fx sama dengan gx dikali hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x dikali h. Maaf. Oke, ada yang salah nih kayaknya ya. Oke. G aksen x dikali hx ditambah h aksen x dikali gx. Oke, yang mudahnya seperti ini nih. Kamu misalkan ini adalah y sama dengan u dikali v, maka y aksen sama dengan u aksen v. U aksen v ditambah v aksen u. Oke, jangan dibalik. Oke, U aksen V ditambah V aksen U. Oke, kita langsung masuk contoh. Contoh ya, bukan contoh atau example. Oke, nih yang A, Y sama dengan 1 dikurang X pangkat 3 dikali X pangkat 5 dikurang X. Oke, perhatikan. Ini Ibu misalkan U, yang ini Ibu misalkan V. Oke, dimisalkan, aduh, papan tulisnya udah kecil. U sama dengan 1 dikurang X pangkat 3, V sama dengan X pangkat 5 dikurang X. Oke, ini kalau diturunkan, oke, U aksen sama dengan berapa? Min 3X kuadrat. Oke, ya Allah, F aksen sama dengan 5X. Oke. 5X berpangkat 4 dikurang berapa? Oke, ini tadi berpangkat 1 diturunkan menjadi 1 ya. Jadi 5X berpangkat kurang 1. Oke. Berhubung kondisi yang tidak memungkinkan, jadi Ibu hapus lagi sifatnya, Ibu bikin yang baru ya. Oke, kita lanjutkan.
udah tadi ya. U ini U aksennya, V ini V aksennya. Kamu substitusi saja seperti biasa. Nih U aksen yang ini ya. Min 3x kuadrat dikali V. Mana V? Oke, ini V. X pangkat 5 dikurang X ditambah V aksen 5x pangkat 4 dikurang 1. Oke, jadi maksud ibu membuat kurung ini supaya persamaan U dan V itu kelihatan bedanya. Oke, ini V aksennya, U-nya yang ini ya. Oke, ini yang U 1 dikurang X pangkat 3. Oke, sama dengan, oke coba perhatikan. Ini kali ACTV ya. Waktu ibu sekolah dulu namanya kali ACTV. Oke, yuk kita coba. Min 3x. Oke, masih ingat aljabar? Setiap yang berpangkat, perkalian berpangkat, pangkat dijumlahkan. Oke, ini berapa nih? Min 3x kuadrat dikali x pangkat 5, berarti min 3x berpangkat 7. Dikalikan, pangkat dijumlahkan. Oke, untuk yang ini, min kali min berarti positif 3x2. Ini pangkatnya 1, berarti pangkat 3. Oke, selanjutnya, selesai untuk ini ya. Bisa dipahami ya, min 3x x kuadrat dikali x pangkat 5 berarti min 3x pangkat 7. Ini min kali min berarti positif 3x pangkat 3 ditambah. Oke, selanjutnya ini kayak gini loh. Saat ini ke sini, ini ke sini. Ini namanya, ibu belajar dulu namanya kali ACTV. Oke, sekarang ACTV nggak seperti ini logonya ya. Oke, 5x pangkat 4 kali 1. Ini menjadi 5x pangkat 4. Ini lagi, ini menjadi minus 5x pangkat 7. Selanjutnya min 1. Selanjutnya yang terakhir positif x pangkat 3. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita kelompokkan pangkat yang sama. Oke, min 3x pangkat 7 min 5x pangkat 7. Berapa lagi? Dari yang besar ke yang kecil. Ditambah 5x pangkat 4. Oke, ini udah. Ini sudah. Ini sudah. Ini lagi ya. Tambah 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dikurang 1. Oke, nggak ada yang salah ibu ya. Oke, ini udah. Oke, dah. Sama dengan min 3. Oke, maaf. Min 3x pangkat 7 dikurang 5x pangkat 7. Oke, yang tadi itu perkalian. Sekarang operatornya tambah dan kurang. Untuk operator tambah dan kurang, dikelompokkan nama belakangnya atau pangkatnya atau marganya. Baru bisa dia dioperasikan untuk tambah dan kurang. Karena itu tadi ibu kelompokkan, karena ini nggak bisa lagi dijumlahkan pangkat ya. Karena operatornya udah kurang atau tambah. Oke, ini kurang. Jadi min 3x pangkat 7 dikurang 5x pangkat 7 berarti menjadi min 8x pangkat 7. Tadi ini operatornya kali, jadi pangkat kita jumlahkan. Sekarang operatornya bukan kali, negatif. Mama bukan negatif, kurang. Berarti yang bisa dioperasikan oleh yang berpangkat sama. Oke, ini min 8x pangkat 7 ditambah 5x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 1. Oke, coba ibu periksa lagi. Oke, benar ya. Oke, ini dia hasilnya untuk yang A. Oke, yang B ya. Untuk yang B, Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x. Oke, dikali 2x kuadrat. Oke, ini kita misalkan. Yang mana yang U? 3x kuadrat dikurang 4x. Maka U aksennya apa? 6x dikurang 4. Oke, 6x dikurang 4. Oke, selanjutnya. V sama dengan 2x kuadrat. Maka V aksen sama dengan 4x. Oke, kita jawab. Y aksen sama dengan U aksen
aksen V ditambah V aksen U sama dengan U aksen 6X dikurang 4 dikali V 2X kuadrat ditambah V aksen 4X. Oke, berarti dikali U 3X kuadrat dikurang 4X. Oke, yuk U aksen yang ini, V aksen yang ini, terus maaf V ya, V aksen 4X dikali U 3X kuadrat dikurang 4. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi pangkat, ini operatornya kali, berarti pangkat kita jumlahkan ini menjadi 6 kali 2 12X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat. Ini enggak ada variabel ya, jadi langsung konstanta dikalikan 8X kuadrat ditambah 12X pangkat 3 dikurang 16X kuadrat. Oke, 12X pangkat 3 dikurang. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang sama kita kita kelompokkan atau kita jumlahkan. Ini bisa langsung nih. 12 tambah 12 pangkat 3 menjadi 24X pangkat 3. Min 8X kuadrat dikurang 16X kuadrat berarti berapa? Min 24 juga ya, X kuadrat. Oke, ini dua contoh untuk sifat yang B. Oke, untuk yang sifat yang kelima, Ibu langsung memisahkan ya. Oke, Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Oke, ulangi lagi. Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Oke, contohnya Fx sama dengan 13 per 5X kuadrat tambah 2. Jadi sebelumnya yang menjadi U yang pembilang ya, penyebut menjadi V. Jadi U sama dengan 13. Oke, berarti U aksen sama dengan diturunkan berarti ini ada yang kurang kayaknya 13X ya, karena aneh jadinya jadi 0. 13. Oke, nih. Jadi U sama dengan 13X. Jadi U aksen sama dengan 13. Oke, 13 ya. V sama dengan 5X kuadrat ditambah 2. Berarti V aksen sama dengan 10X. Oke, U sama dengan 13X. Berarti U aksen sama dengan 13 ya. V-nya 5X kuadrat tambah 2 berarti V aksen sama dengan 10X. Oke, kita lanjutkan. F aksen, nanti kita jawab nih. F aksen X sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat sama dengan U aksen 13. V-nya adalah 5X kuadrat ditambah 2 dikurang 10X dikali U-nya 13X. Oke, kita ulangi lagi. U aksen 13 dikali V berarti 5X kuadrat tambah 1 dikurang V aksen 10X dikali U 13X per V kuadrat. Jadi V kuadratnya yang ini ya. Ini 5X kuadrat ditambah 2. Oke, kira-kira kalau di sini bisa dimengerti? Maafkan papan tulisnya seperti ini. Oke, ini kita kalikan sama dengan 13 kali 5 berapa? 45 ya. 40 kok 45? 65 dong ya. 13 kali 5 65. 65X kuadrat ditambah 26
dikurang ini menjadi 130x kuadrat per 5x kuadrat, ini dikuadratkan ya. 5x kuadrat tambah 2 berarti 25x pangkat 4 ditambah berapa itu? 20 ya. Oh ya, 20x ditambah 4 sama dengan. Oke, ini boleh dijabarkan, boleh tidak ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, 65 dikurang 130 berapa? Min 65 x kuadrat ditambah 26 per 25x pangkat 4 ditambah 20x tambah 4. Oke, coba dicek lagi. Ada kekeliruan kah? Ibu nih? Enggak. Oke, ini yang 5A ya. Untuk 5B akan Ibu jadikan latihan untuk pertemuan kali ini. Oke, demikian video Ibu. Semoga mahasiswa semua bisa memahami. Sekian untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.